and also Mr. Artist, please welcome. Baik, Bapak, Ibu Guru, saya buka dulu dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Christine, Pak Arif gitu ya, dan Wisnia, Bunia yang sudah mengizinkan kami untuk hadir di acara Hari Guru ini di SMA Logos gitu ya. Nah, jadi kehadiran kami di sini itu bukan suatu beban gitu ya. Kami harus datang ke sini terus kemudian menghabiskan waktu, enggak. Tapi ini adalah sebuah kehormatan. Bisa diundang di sini, bisa ngomong di depan Bapak Ibu guru di Hari Guru. Baik, sebelum kita ngomong lebih banyak lagi gitu ya, kita sharing session lebih banyak lagi, saya ingin meminta Bapak Ibu guru sejenak berdiri untuk bersama-sama menyanyikan himne guru bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu, setelah kita bersama-sama menyanyikan himne guru, baru izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Bapak Ibu, yaitu Putut Bayu Aji. Nah, tadi saya memperkenalkan sebagai siapa? Mr. Bayu. Kenapa lebih memilih memanggil Mr. Bayu? It's common, oke. Nah, jadi memang nama Putut ini ternyata kurang, bisa dikatakan tadi kurang common, gitu. Mungkin orang akan sedikit kesulitan ketika menyebutkan itu. Begitu pula ketika saya, Bapak Ibu guru, itu datang dari satu acara ke acara berikutnya, gitu ya. Pada akhirnya terbiasa memanggil saya ini bukan dengan sebutan Kak Putut, sebutannya kakak ya kalau kami di ruang guru gitu. Jadi bukan dengan sebutan Kak Putut, tapi akhirnya lebih terbiasa manggilnya Kak Putu. Nah,
karena manggilnya Kak Putu, akhirnya ekspektasinya jadi bisa kue putu santur. Terus bisa apa lagi Bu? Betul, akhirnya nanya, oh berarti Kak Putu ini dari Bali ya. Nah, biar tidak mengecewakan ekspektasi, akhirnya apa? Saya katakan betul, saya dari Bali, gitu ya. Nah, saya tuh tinggalnya dekat lah sama Sanur, sekitar 700 km sebelah barat Sanur, gitu. 700 km itu kira-kira sebelah mana dulu? Iya, 700 km sebelah barat dulu ya. Nah, ternyata saya ini asalnya dari Solo, dari Jawa gitu. Nah, itu kenapa di sini saya juga tuliskan bahwa saya lulusan Universitas Negeri 11 Maret Solo. Nah, saya lulus tahun 2014. Artinya saya di sini berkarir di dunia pendidikan itu kurang lebih ya sudah 10 tahun. Nah, hanya saja Bapak Ibu guru, yang ingin saya sampaikan dari perkenalan saya di sini adalah saya menuliskan nih pengalaman saya di sini bahwa saya itu dari satu bimbel ke bimbel berikutnya. Artinya saya tidak pernah memiliki pengalaman sebagai guru formal seperti Bapak Ibu guru di depan saya ini gitu. Jadi saya nggak pernah jadi guru formal. Saya ngajarnya adalah di pendidikan, berarti kalau bimbel itu sebutannya non formal. Jadi saya dari satu bimbel ke bimbel lain kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, artinya di sini yang ingin saya sampaikan lagi adalah saya sangat mengapresiasi, gitu ya, sangat mengapresiasi Bapak Ibu guru bahwa luar biasa loh bisa menjadi guru, gitu ya, bisa tetap bertahan sampai detik ini, itu luar biasa, gitu. Oke, nah kenapa Kak kok luar biasa? Nah nanti ada pembahasannya ke situ. Oke, tapi sebelum ke situ, nah jadi saya memang di ruang guru ini kerjanya ngomong Bapak Ibu. Jadi ngomong dari satu tempat ke tempat lain, muter-muter aja gitu. 1 tahun terakhir itu saya ngasih training di guru-guru se-Depok dan se-Cibinong. Jadi kami di Depok Cibinong itu mungkin ada sekitar 7 sampai 9 cabang. Nah jadi yaudah muter-muter aja gitu ya. Terus selain itu, selain ngomong di depan guru-guru, juga kadang ada parents summit gitu ya, yang ngejelasin di depan orang tua, kurang lebih kayak gitu. Dan juga kemarin baru beberapa hari yang lalu ada acara di Cinus gitu ya, di Citra Nusa, itu juga ada kurang lebih beberapa perwakilan guru se-Cibinong ngumpul, terus kemudian ya di situ saya sharing gitu. Nah, jadi kurang lebih kerjanya di ruang guru cuma ngomong-ngomong gitu, Bapak Ibu. Oke, nah berikutnya, nah ini di sini. Tadi yang saya katakan, ditutup dulu Mas, jangan dikasih lihat dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya lihat-lihat, saya amati gitu ya, Bapak Ibu guru kan ada yang di sini sebagai guru Gen Z, benar ya? Ada ya? Coba angkat tangannya Bapak Ibu guru yang Gen Z mana? 1, 2, 3 yang Gen Z ya, kalau semuanya Gen Z gitu ya. Oke. Jadi Gen Z-nya boleh dari sisi memang usianya Gen Z atau semangatnya Gen Z. Oke, baik. Oke. Nah, kalau Gen Z ini kan punya istilah yang menarik Bu. Istilahnya adalah menyebut saat ini itu sebagai sebutan zaman now. Nah, jadi ini di sini saya kasih judul dulu, susahnya menjadi guru di zaman now. Nah, tadi udah kesepil dikit. Nah, coba Mas, satu-satu dimunculin. Oke. Nih, ini beberapa waktu yang lalu ada beredar video gitu ya. Nah, guru ini melakukan itu. Saya nggak sebutkan. Terus lagi Mas. Ada juga tuh sampai apa nih? Pada akhirnya ke kantor polisi. Nah, guru terancam sanksi disiplin. Terus lagi Mas. Nah, sampai pada akhirnya harus mengundurkan diri. Terus lagi. Nah, ini yang baru kemarin nih di Lebak gitu ya, yang sampai katanya satu sekolah siswanya
mogok sekolah, nggak mau sekolah gitu. Nah, baik dulu. Nah, udah sampai di situ, Mas. Oke. Nah, jadi ternyata menjadi guru di zaman now ini bisa dikatakan sangat susah. Kenapa? Karena kalau misalkan nih Bapak Ibu guru tadi saya tanya mana nih yang Gen Z gitu. Saya tanya lagi deh, mana ini yang Gen Y, millennials? Mana Bapak Ibu guru yang millennials? Oke. Bapak Ibu guru yang millennials dulu pas belum jadi guru, pas masih jadi siswa, pas belajar di mana Bapak Ibu guru? Pas belajar di sekolah masing-masing. Kalau misalkan kita nggak bisa, gurunya ngapain biasanya? Nggak bisa sih. Oh, karena nggak bisa terus. Bagus loh. Gimana Pak? Bapak penggaris, siapa Bu? Penggaris kayu. Dulu tuh kalau sekolah kan ada namanya iuran kas. Sebulan sekali ya, sebulan sekali ngasih kas. Kasnya itu biasanya habis untuk beli penggaris kayu. Kenapa kok bisa habis? Emang ada yang makan Kak? Enggak. Dipukulin sama gurunya di meja, dar gitu ya, dipukulin. Kaget kita, wah gitu. Nah, terus pada waktu itu Bapak Ibu, nih yang gen milenial sih relate banget. Kalau pada waktu itu kita ngadu ke orang tua, Bapak Ibu tadi saya di sekolah itu digepok pakai penggaris kayu sampai penggarisnya patah. Emang kamu ngapain? Tambahin lagi di rumah. Bener nggak Bapak Ibu? Tambahin lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita nggak mau ngadu akhirnya, karena kalau ngadu malah ditambahin. Yang Gen Z gak relate ya Bapak Ibu ya. Yang Gen Z gak relate karena saya mulai menyadari ada perubahan itu di tahun 2012 gitu ya, tahun 2012 saya sudah mulai kuliah. Saya mendengarkan beberapa informasi dari grup angkatan di SMA dulu. Jadi ada guru saya dulu yang terkenal killer gitu ya, luar biasa. Jadi killernya luar biasa Bapak Ibu. Killernya itu gini, tiap pagi Pak Guru ini, sebutlah Pak Guru X, itu berdiri di depan kelas. Nah, nungguin anak-anak yang dia itu kan namanya anak-anak kan kadang suka masuknya nggak on time ya gitu. Jadi dia udah datang udah naruh tas, cuman kadang dia ke kantin dulu, ke toilet dulu, kemana dulu kan namanya anak-anak kan gitu. Jadi nggak langsung di kelas. Nah, Pak Guru X ini berdiri di depan kelas. Dia jarinya nih Bapak Ibu itu ada akiknya tuh 5, 1, 2, 3, 4, 5 dipasang akik semua gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ada anak yang terlambat itu ditanya dulu, dari mana kamu terlambat? Wah gitu kan, kaget tuh gitu. Ditanya, dibentak gitu aja udah kaget. Dari mana kamu terlambat gitu? Dari kantin Pak, nah gitu ya gitu. Nah, akhirnya apa? Dikasih tawaran. Kamu mau masuk? Mau Pak. Oke, kamu Bapak geplak dulu. Mau geplak pakai tangan sebelah sini gitu ya. Nah, atau sebelah sini yang ada akiknya. Waduh gitu ya. Nah, akhirnya ya pasti kita secara logika milihnya gimana Bapak Ibu? Yang bagian depan lah gitu ya. Yang ada akiknya ya kali batu dikeprikin gitu ya. Nah, oke gitu. Dibalik kakinya, gitu ya. Batunya jadi di sini. Aduh, gitu. Baru boleh masuk. Gitu. Jadi luar biasa dulu kalau milenial sini ngalami bagaimana kerasnya guru pada waktu itu. Nah, terus gitu ya. Tadi saya katakan saya mendapatkan beberapa informasi di 2012 bahwa ternyata Pak Guru X itu masih dengan habit dan pola yang sama ketika mendidik siswa di sekolah saya dulu, SMA saya dulu, tapi ternyata apa? Dilaporkan ke polisi dan benar diproses ternyata. Gitu. Jadi ternyata fenomena yang tadi saya tampilkan ini bukan baru terjadi belakangan ini Bapak Ibu. Sudah terjadi mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, memang polanya sudah berubah. Polanya memang sudah nggak bisa lagi gitu ya, sebagai guru itu mendidik siswanya dengan
tadi dengan kekerasan udah nggak bisa gitu. Nah karena apa ya tadi, jadi kalau dulu guru marah gitu ya, terus kemudian siswa digepuk gitu, mau ngadu ke orang tua ditambahin. Nah kalau sekarang enggak gitu ya, apalagi nih mungkin bapak ibu guru gitu ya yang sudah punya anak di rumah, anaknya gimana cara mendidiknya? Kalau misalkan dididik dengan keras itu masih bisa nggak? Udah nggak bisa, tergantung situasi, betul. Cuma masih bisa sekeras dulu nggak Bu? Betul. Jadi sudah lebih ke dikasih tahu nih, oh kalau kamu gini nanti kamu akan gini, dikasih tahu dan lebih ngerti ternyata gitu ya, dibandingin dulu kalau misalkan benar gitu ya tadi istilahnya VOC kayak gitu. Oke, nah jadi kita orang tua pun udah nggak didik anak dengan cara yang seperti dulu. Hasil kalau misalkan anak kita di sekolah terus kemudian diajar sama guru dikeprok gitu ya, nah sama kayak ini tadi akhirnya nanti viral lah, dilaporin polisi lah, inilah rame, aduh urusannya pusing. Nah tadi saya katakan nih bahwa menjadi guru di zaman now ini tidak mudah, atau bisa dikatakan menjadi guru di zaman now ini susah. Nah terus lantas gimana Bapak Ibu guru? Kalau susah, ya udah deh nggak usah jadi guru, nyari kerjaan lain aja kali ya gitu. Bapak Ibu guru di sini ada nggak yang memang dari awal cita-citanya pengen jadi guru? Ada yang ngangguknya beneran ngangguk, ada yang ngangguknya pelan-pelan. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Pak. Saya jurusan kuliah saya di Universitas 11 Maret itu adalah pendidikan geografi. Pilihan pertama jalurnya pada waktu itu namanya adalah SNMPTN. SNMPTN itu kalau sekarang adalah SNBT, yaitu jalur tulis. Artinya gimana Bapak Ibu? Dengan penuh kesadaran saya memilih jurusan pendidikan geografi, tentunya agar jadi ternyata saya nggak tahu pendidikan geografi itu guru Bu. Saya nggak tahu. Karena apa? Kan ada juga pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran guru nggak? Bukan, jadi dokter. Nah kok pendidikan geografi jadi guru? Waduh, nggak ngerti gitu. Jadi pilihan pertama dan salah jurusan. Akhirnya saya kuliah itu akhirnya lama, karena dari semester 1 sampai 5 itu masih mencoba untuk kan kita masih punya kesempatan sampai 3 tahun ya dari lulus SMA, mencoba untuk mengubah nasib, tapi ternyata nggak bisa. Jadi ternyata nggak bisa. Saya semester 1 oke, ya udah kuliah dulu lah, nanti semester 3 gitu ya di tahun depan kalau ada lagi mencoba daftar yang lain lagi gitu ya, untuk bisa apa, bisa mungkin ke jurusan lain, nggak keterima. Oke, nanti semester depannya nggak keterima lagi, sampai di titik pembimbing akademik saya. Nah jadi dosen pada waktu itu PA ya, pembimbing akademik sebutannya, itu mengatakan gini, Put, sudah ya, sudah apa? Kok ngerti gitu ya? Kok ngerti? Ternyata saya dari tahun ke tahun itu berusaha untuk keluar dari pendidikan geografi. Sudah ya, yuk mulai fokus kuliahnya, mungkin jalan hidupmu di sini. Nah dari situ akhirnya saya mulai tergugah untuk yaudah kita mulai serius kuliah tuh Bapak Ibu di semester 5. Nah akhirnya saya itu masuk 2008. Tadi di situ saya nulis lulus 2014. Jadi 6 tahun saya baru lulus. Akhirnya lulus, dan kalau misalkan mungkin ada yang seangkatan sama saya dulu kuliahnya, kalau lulus itu dapat selain ijazah dapat apa lagi Bapak Ibu? Akta 4. Itu kalau angkatan saya dan lulusnya on time. Saya lulusnya telat, jadi mulai lulus 2014 SPD tidak menerima akta 4. Akhirnya apa? Pada waktu itu harus nyari sendiri ya,
masih bisa waktu itu nyari akta 4 masih bisa. Terus akhirnya dihapuskan, diganti sama ya waktu itu istilahnya ada, jadi ditawari programnya SM3T Bu. Saya dulu ditawarin 2014 SM3T, ditempatkan di terluar terpencil, pokoknya paling pinggir lah, hanya untuk bisa menjadi guru. Akhirnya nggak mau. Akhirnya nggak mau. Nah ya udah, terus akhirnya apa, ya udah saya ke bimbel, dari satu bimbel ke bimbel lain, terus ya udah akhirnya bablas, akhirnya malah nggak jadi guru di formal. Nah kembali lagi ke tadi, bahwa jadi guru ternyata tidak mudah. Sampai di titik sini saya nggak berani mengatakan bahwa saya ini adalah guru, apalagi di depan bapak ibu guru semua. Saya adalah kakak pengajar aja deh gitu ya, di bimbel gitu. Nah karena tidak mudah, lalu gimana? Apakah kita nyari kerjaan lain aja deh kan gitu ya, kita nggak usah jadi guru. Jadi guru mah risikonya gede banget, salah didik masuk penjara, dilaporin sama orang tua siswa. Iya kan? Gitu. Jadi risikonya kegedean kayaknya ya gitu. Ngeri banget gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan suatu fenomena yang serupa tapi tak sama. Coba next slide Mas. Nah, serupa tapi tak sama. Bu, Pak, ada yang guru biologi di sini? Nah, siapa ada? Proses apa nih Pak Arif kira-kira Pak? Fotosintesis, betul. Nah, proses fotosintesis itu, nah mungkin Bapak Ibu di sini ada yang masih ingat juga waktu belajar dulu fotosintesis. Kan sederhana ya, fotosintesis itu gimana sih? Tanaman nyerap CO2, terus dapat sinar matahari. Nah, nanti dari situ dihasilkan O2 dan juga dihasilkan glukosa. Yang mana glukosa itu nanti diambil sama tanaman, terus kemudian dia dipakai untuk numbuhin ubi kalau misalkan dia tanaman umbi-umbian, numbuhin buah kalau misalkan dia tanaman buah-buahan. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata dia tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari cahaya matahari, nah cahaya matahari itu kan berpendar, ada istilahnya spektrum. Yang guru fisika Bapak Ibu yang mana? Ada guru fisika? Ada. Kalau spektrum, mata kita ini kan bisa melihat bukan karena kemampuan mata kita saja kan Bu, benar ya? Tapi karena ada apa? Bantuan pantulan cahaya tampak. Kalau secara teori istilahnya dalam fisika itu adalah spektrum pankromatik. Spektrum pankromatik itu memiliki rentang dari 0,4 sampai 0,7 mikron, yang mana dia dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi 0,4 sampai 0,5 itu dia warnanya itu adalah biru, 0,5 sampai 0,6 itu warnanya hijau, dan 0,6 sampai 0,7 itu warnanya merah. Yang biru dan merah itu diserap, yang hijau dipantulin Bapak Ibu, sehingga apa yang terjadi? Daun kita bisa melihatnya warnanya hijau itu. Nah, jadi karena pantulan spektrum tadi, spektrum pankromatik tadi, dan dia itu ukurannya mikron itu 1/10 mili. Jadi mili aja udah kecil, dia lebih kecil lagi. Dan bayangin Bapak Ibu, si cahaya matahari tadi dengan ukuran kecil, dia berusaha menembus pori-pori daun. Kira-kira ketika cahaya nempel ke daun, langsung tembus nggak? Kira-kira langsung tembus nggak Bapak Ibu? Tidak. Jadi ada yang mantul tadi, yang hijau mantul, nggak bisa langsung tembus. Nah, kalau ukurannya kegedean dikit nggak bisa juga. Tapi itu terjadi terus menerus dari jam ke jam, dari hari ke hari, nggak pakai cuti, ya, nggak pakai cuti ya Bu ya Pak ya. Sinar matahari kalau cuti gimana? Nggak boleh, nggak bisa ya, nggak pakai cuti, itu terus menerus tanpa mengenal lelah. Dari situlah kemudian ada yang namanya kehidupan. Kita manusia butuh makanan, ya kan?
padi itu kan fotosintesis. Kita bisa makan apa? Kita makan dari padi, kita makan apa Bapak Ibu? Nasi. Siapa yang nggak beras? Saya enggak ya, dimasak dulu. Belum bisa kalau beras. Nah, jadi kita makan nasi. Nah, padi itu fotosintesis dia. Dari situ menghasilkan si bulir-bulir padinya. Bulir-bulir padinya kita giling jadi beras, beras kita masak jadi nasi, baru dia kita makan. Nah, proses itu tadi Bapak Ibu yang ternyata itu prosesnya sangat lama, sangat melelahkan, sangat luar biasa, tapi bisa pada akhirnya membentuk kehidupan. Yang ingin saya sampaikan apa yang serupa dengan fotosintesis tadi? Kita, gitu ya, sebagai pengajar, nah, saya nggak mengatakan diri saya sebagai guru, gitu ya, bapak ibu guru, gitu. Nah, tapi kita aja sebagai pengajar, mendidik itu ternyata tidak mudah. Ya kita harus memiliki semangat perjuangan 45. Yang mana sih semangat perjuangan 45 ini itu kalau misalkan kita ngerasa kayak capek, ingatlah fotosintesis tidak mudah. Fotosintesis terus terjadi, terus berulang kali dan terus menerus sampai akhirnya bisa ada kehidupan. Nah, jadi kalau kita sebagai guru di sini cukup semangat, kita pantang menyerah, tidak kenal lelah untuk bisa mengajar dan mendidik murid kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Percayalah itu nanti akan ada hasilnya. Kita nggak perlu muluk-muluk hasilnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan gitu ya, ada siswa kita yang kemudian gitu ya dari waktu ke waktu siswa kita ini jadi profesor misalkan, dia bisa nerima Nobel. Terus dia ingat, oh waktu itu saya diajar sama Bu Christine, saya masih ingat materinya ini. Waduh luar biasa itu. Kita ngerasa di hati kita itu wah, luar biasa ya Bu ya. Kalau siswa kita masih mengingat kita itu tadi. Nah jadi bagaimana pesannya Bapak Ibu? Jangan mudah menyerah. Terus semangat gitu ya, pantang menyerah. Oke, nah berikutnya Mas. Nah tadi saya sempat mengatakan bahwa mengajar dan mendidik. Nah yang mana ternyata dua kata ini kan beda ya Bapak Ibu ya. Bener ya? Beda ya? Lebih mudah mana? Lebih mudah mengajar atau mendidik? Mengajar. Kenapa? Kalau mengajar gimana sih Bu? Transfer ilmu, betul. Nah coba Mas, tampilkan Mas. Tuh. Nah, berarti kalau misalkan ini fokus pada pengetahuan, teori keterampilan, berarti mengajar atau mendidik Bapak Ibu? Mengajar. Oke. Terus berikutnya, kalau yang ini udah jelas ya? Oke. Nah, ini adalah mendidik, membentuk karakter. Oke. Nah, harapannya guru sejati itu tak hanya mengajar, tapi juga mendidik. Nah, yang jadi luar biasa challenge-nya, tantangannya adalah itu. Kalau misalkan hanya transfer knowledge, hanya kita fokus pada kognitif saja, itu hanya 1/3 bagian, betul? Tapi masih ada 2/3 bagian yang lain. Ada afektif, ada psikomotorik yang harus kita perhatikan dari siswa. Nah, karena saya nggak ada pengalaman ngajar di sekolah, saya cerita gimana saya mendidik anak saya aja ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya kasih fotonya gitu ya, anak saya itu sekarang umurnya 7 tahun hampir 8 tahun, namanya Ibrahim. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang punya anak seumuran Ibrahim, itu kalau yang namanya gadget mah udah pasti megang. Betul ya Bapak Ibu ya. Dan anak seumuran itu suka main apa Bapak Ibu? Gamesnya apa? Roblox tuh Bapak Ibu tuh, ada yang ikut cembat Roblox apa tuh? Roblox gitu ya, main Roblox. Jadi Ibrahim ini sampai ketagihan ceritanya main Roblox, tiap hari main Roblox. Jadi main Roblox gitu ya, pulang sekolah, jadi pulang sekolah nggak langsung ke rumah biasanya karena saya dan mamanya juga kerja. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia baru bisa main itu malam. Nah, jadi dititipin dulu ceritanya, terus nanti baru pulang main, mungkin sekitar setengah jam itu boleh, terus habis itu tidur.
Nah, jadi tiap hari main Roblox, tiap hari main Roblox. Nah, kalau misalkan anak zaman now seusia Ibrahim tadi kita larang tadi ya Bu ya, dilarang. Kamu nggak boleh lagi main Roblox ya. Bisa nggak kira-kira Bu? Nggak bisa. Nggak bisa, ya kan? Nggak mempan. Kita larang di rumah main di rumah temennya, gitu. Kita larang di rumah main di rumah temennya, nggak bisa. Ternyata anak zaman now nggak bisa dilarang kayak gitu. Kamu nggak boleh ya, kamu nggak boleh lagi main Roblox. Nggak bisa. Nah, alhasil gimana Bapak Ibu? Yang saya lakukan adalah saya ajak Ibrahim main bareng. Jadi saya ikutan dong, Ibrahim main Roblox. Oke, HP saya ambil, saya install Roblox, saya ikutin. Biar Bapak Ibu lebih percaya bahwa saya nggak bohong. Saya tahu di Roblox itu ada namanya mapnya banyak macam-macam. Kita bisa mainin apapun. Betul. Nah, Bu apal banget Bu. Nah, ada map mountain, gunung-gunung, gunungnya macam-macam, gitu ya. Ada gunung real, gitu kayak Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu. Ada yang dia hanya khayalan, gunung apa gitu ya namanya. Jadi nggak ada di dunia nyata, tapi dibikin-bikin di situ. Ada nanam-nanam tanaman, judulnya growth garden. Wah, hafal banget tuh sampai. Ada juga mancing-mancing gitu ya. Nah, namanya fish gitu ya, fish eat. Wah, ada. Jadi macam-macam mapnya. Nah, ketika Ibrahim main, saya ikutan main. Dari situ saya kasih pesan-pesan. Misalkan, yang namanya naik gunung bisa nggak instan Bu? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Naik gunung itu perlu proses. Untuk bisa mencapai 1000 mil itu butuh sedepa. Sedepa itu satu langkah pertama gitu ya. Nah, artinya di situ ada pesan yang bisa saya sampaikan kepada Ibrahim bahwa tidak ada di dunia ini sesuatu yang instan kecuali mie instan. Mie instan itu nggak instan banget ya. Oke, terus nanam tanaman, nanti panen, terus dijual, itu pun juga nggak instan. Nah, jadi diajarin tuh pesan-pesannya disampaikan ketika main map ini. Oh, ini ada nilainya ini, main map ini ada nilainya ini. Akhirnya dari situ saya bisa ngasih tahu Ibrahim untuk oke, kamu main Robloxnya sekarang Sabtu sama Minggu aja ya Nak ya. Akhirnya nurut. Setelah apa? Setelah bapaknya ikut main Roblox. Ibrahimnya bisa main Robloxnya hanya Sabtu sama Minggu, bapaknya jadi tiap hari loh. Tagihan ya sekarang, tiap hari main Roblox gitu ya. Jadi nggak mudah ternyata mendidik ya, nggak mudah. Jadi tadi ya, salah dikit laporin polisi, didiknya nggak pas malah anaknya bener, bapaknya jadi main tiap hari. Gitu. Oke, nah ini mengajar versus mendidik. Nah, jadi kalau dikatakan si mengajar versus mendidik itu tadi lebih mudah mengajar, karena mengajar hanya 1/3 bagian, mendidik itu dia ada 3 bagian, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Nah, Bapak Ibu guru, lalu gimana caranya gitu ya biar kita itu bisa. Nah, tadi di depan saya itu nyampein ada judulnya, yaitu menyambut Indonesia Emas 2045. Nah, 2045 itu berarti Indonesia udah berapa tahun Bapak Ibu? 100 tahun. Terus kemudian diproyeksi di tahun itu kita juga mencapai puncak dari fase apa? Mungkin ada yang guru geografi mungkin tahu, atau guru ekonomi biasanya tahu tuh ada. Yaitu apa? Betul Bapak. Yaitu bonus demografi. Bonus demografi itu suatu kondisi usia produktif itu lebih banyak daripada usia yang non produktif. Jadi kita kira ini usia produktif itu usia 15 hingga 64 tahun itu akan lebih banyak nanti. Harapannya di tahun itu Indonesia maju. Lalu gimana bisa maju? Gurunya ketika ngajar pusing, capek.
ngajarnya banyak yang harus diperhatikan, kognitif, psikomotorik, ada afektif. Nah, alhasil apa? Ya nggak maksimal. Terus biar bisa maksimal gimana, Bu? Nah, ini Bapak Ibu guru fokus sama psikomotorik dan afektifnya. Kognitifnya nggak usah 100%, 50% aja. Yang 50% gimana, Kak? Tuh, dari pintu sana sore-sore hujan-hujan ada kata pengajar dari ruang guru datang. Tuk 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 tuk, gitu ya. Nah, ketika anak-anak udah waktunya pulang, tambahin materi. Promo dikit nggak apa-apa ya, Bu ya. Belajar kan? Kita tiap hari Rabu ya. Oh, Selasa dan Rabu 2 hari. Ya, saya sendiri ngajar lupa. Selasa dan Rabu tuh. Jadi kalau hujan gitu pakai jas hujan neteng-neteng gitu. Nah, kita bersinergi. Nah, di ruang guru, kakak-kakak dari ruang guru ketika ngajar itu nggak sekedar ngajar udah selesai, dah enggak. Kami punya banyak langkah, punya banyak tools di sini. Untuk mencapai apa? Jadi kalau di ruang guru itu ada namanya visinya, itu 3L. Yaitu apa? Learn it, love it, live it. Itu bisa dicapai dengan apa? Ada di sini semua, Bapak Ibu guru. Ada namanya contextualization, ada namanya understanding essential concept, ada namanya scaffolding, ada namanya multisensory, ada namanya dialogical, dan ada namanya problem based learning, serta ada namanya tech forward. Jadi ruang guru ini ternyata juga nggak main-main, meskipun tadi ya Bapak Ibu ya, kami 50%-nya aja cukup deh gitu, tapi kami nggak main-main. Contoh scaffolding, nih saya breakdown satu bagian saja scaffolding. Bapak Ibu biasanya nih ya, Bapak Ibu guru yang ngajarnya sosbum, rumpun IPS, ketika ketemu soal-soal matematika seneng apa enggak? Aduh, nggak ada suaranya. Ketika ketemu soal matematika gimana? Atau yang bahasa deh, yang biasanya ngajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ketemu soal matematika gimana? Kenapa? Serem ya matematika ya? Padahal Bapak Ibu sebenarnya tidak ada materi yang susah. Yang ada sebenarnya apa? Yaitu pemahaman kita pada waktu itu terlalu cepat untuk dipaksa loncat. Sehingga apa? Kita merasa bahwa perkalian itu susah, perkalian dan pembagian itu susah ketika kita penjumlahan pengurangan belum lancar. Oke, mungkin itu masih simple lah. Nah, ketika kita perkalian pembagian belum lancar, kita udah dituntut untuk tahu aljabar, kita makin pusing lagi. Aljabar belum ngerti, kita dituntut untuk belajar fungsi, udah makin berkunang-kunang, pusing gitu ya. Nah, pingsan. Akhirnya ketika ketemu matematika, angkat tangan, udah. Nah, padahal sebenarnya kalau pemahaman itu dibangun secara bertahap, tidak ada pelajaran yang susah gitu. Oke. Nah ini tadi ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di ruang guru meskipun tadi kamu minta 50% aja dari kognitif gitu ya. Nah, kita sharing, kita bersinergi, kami nggak main-main gitu ya, bahwa ada banyak hal untuk bisa membuat siswa ini menjadi aku paham, aku suka, aku bisa gitu. Oke, nah berikutnya Mas. Nah, lalu gimana caranya biar kita ini bisa menjadi pengajar? Nah, atau kalau Bapak Ibu guru bisa menjadi guru yang berwibawa. Guru yang berwibawa di sini bukan guru yang bawa mobil, bukan ya, enggak ya. Wih, bawa apa gitu ya? Nah, Civic, Honda Civic enggak ya, bukan. Berwibawa ini, nah di sini saya bikin garis XY. Nah, saya bagi istilahnya kuadran. Jadi ada garis ekspektasi yang horizontal, ada garis responsivitas yang vertikal. Terus kemudian
bagian ekspektasi saya bagi dua, yang kanan tinggi, yang kiri rendah. Bagian responsivitas, yang atas tinggi, yang bawah rendah. Nah, apa yang terjadi jika Bapak Ibu guru itu memiliki responsivitas yang tinggi tapi ekspektasinya rendah? Coba diklik Mas. Akan menjadi guru yang permisif. Permisif itu apa? Jadi kepeduliannya cukup tinggi, responsivitasnya cukup tinggi, tapi ekspektasinya rendah. Mungkin karena ngajarnya bukan di sekolah yang favorit, akhirnya apa? Ya udah, sedapatnya aja. Yang penting mah anak-anak nanti jadi orang, nggak perlu muluk-muluk loh, Bapak Ibu. Emang siswa kita ini pas masuk ke sini bukan orang ya, Bapak Ibu ya, orang gitu. Nah, artinya kalau misalkan kita ekspektasinya rendah, kita akan menjadi guru yang permisif. Nah, lalu gimana? Kalau misalkan double kombonya apa? Sama-sama rendah, ekspektasi rendah, responsivitas juga rendah. Jadilah guru yang abai, negligent, abai. Ya udah kayak, udah saya ngajar mah cuma dateng, ngajar, pulang, terima gaji, selesai. Boleh nggak kayak gitu, Bu? Pak? Enggak ya, jangan sampai itu, karena ini double kombonya. Nah, tapi kalau misalkan responsivitas rendah tapi ekspektasi tinggi, jadinya apa? Jadinya otoriter. Nah, mungkin itu kalau tadi ya, yang generasi milenial itu akan banyak menemukan guru-guru yang seperti itu. Jadi responsivitasnya rendah, gitu ya, tapi ekspektasinya ketinggian, jadinya otoriter. Waduh, tadi ya, jadi ya maunya begitu, masa gitu aja nggak bisa? Masih ada nggak kalimat kayak gitu keluar Bapak Ibu? Kalau masih ada nggak boleh ya, nggak boleh ya. Jadi masa gitu aja nggak bisa itu bukan suatu kalimat yang bisa membangun kesadaran siswa untuk jadi bangkit untuk bisa. Tapi yang ada malah ngedown gitu. Nah, jadi itu. Maka dari itu kita biar bisa menjadi guru yang berwibawa gimana? Harusnya responsivitasnya tinggi, ekspektasinya tinggi. Jadilah guru yang berwibawa, atau sebutannya autoritatif. Nah, itu. Jadi harus tinggi, Bu. Mau responsivitasnya atau ekspektasinya. Jadi nggak boleh salah satu aja. Dua-duanya harus tinggi. Baru kita bisa menjadi guru yang berwibawa. Oke. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, berikutnya nih di sini, karena emang ini waktunya juga sudah lumayan ya. Saya mau minta gitu ya, dalam rangka Hari Guru ini, Bapak Ibu guru tuliskan perasaan Bapak Ibu ketika menjadi guru selama ini. Boleh kalau misalkan yang dirasakan sedih, tulis sedih nggak apa-apa. Yang dirasakan senang, tulis senang nggak apa-apa, gitu ya. Anon aja. Nah, nanti saya minta tolong Mas Aris untuk bagikan sticky note gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin bisa tuliskan. Nah, nanti setelah itu dikumpulkan gitu ya. Setelah itu dikumpulkan, coba saya nanti random aja ambil gitu ya 3 yang mungkin bisa kita bacakan bareng-bareng untuk untuk kita lihat ya kondisi saat ini gimana. Jadi anon aja nggak apa-apa. Jadi sampaikan saja unek-uneknya gitu ya, selama ini menjadi guru itu bagaimana Bapak Ibu. Saya bantu untuk yang sebelah sini ya, biar waktunya lebih cepat. Pulpennya ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Oh sebentar, saya siap pulpen. Explain
secukupnya aja. Kalau misalkan cukup 2 paragraf, boleh 2 paragraf ya Bapak. Nah, ada yang pensil, ada yang pulpen ya, mangga ya, gitu. Nanti dikembalikan lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau sudah digulung boleh. Minimal 350. Jadinya IC ya Pak. PPG Pak. PPG, betul. Studi kasusnya betul. Studi kasusnya minimal 350 kata. Itu syarat untuk bisa UKIN atau sebelumnya. Itu udah ujian ya, udah. Oh, setelah ujiannya. Mungkin itu kan kita ngajar Pak. Ya, kita ngajar 90 menit 90 menit tanpa distraksi. tanpa distraksi. Iya. Pada saat ujiannya ada tuh esainya itu studi kasus Ya. minimal 350 350 kata. Jadi ini mungkin Minimal segitu. bagi 10. Oh iya, boleh. Nah, coba sambil nah, ini pakai wadah ini aja. Bapak Ibu tadi ada yang udah mungkin boleh dimasukin. Nah, oke. Digulung aja biar nanti ada surprise-nya gitu ya. Boleh mangga Bapak Ibu yang sudah? Oh belum. Oh nunggu pulpen. Oh merenung dulu boleh. Oke. Oh, semoga sih nanti dapat ya Bu ya. Siap. Siap. Ya, siap. Ya, siap. Oh. Langsung dibacakan. Oh, siap. Yang terakhir nggak dimasukin sini, masuk ke depan maju. Jadi ketahuan ya yang nulis siapa berarti. Oh beneran lo Pak Arif nulis 350 kata loh. Oke. Masih. Oh gitu Mas, langsung dibacain Mas Wi. Oh iya. Tuh, udah pada setuju. Siap. Oke. Oke. Oh masih satu lagi. 1000 karakter. Oh, Mas Aris ya, masih ada lagi. Baik, sudah, Bapak Ibu? Atau masih ada? Oh, ya sebelah kiri Mas Aris. Baik, sudah tulisnya. Oh, masih ada belakang, boleh. Kita tunggu dulu 1 menit. Sudah terakhir.
Masih ada lagi Mas Aris? Masih satu lagi. Nah, tuh diaduk dulu gitu ya. Nah, di dalam wadahnya. Nah, biar nggak ketahuan tadi yang siapa yang diambil, apalagi anon tadi ya gitu. Jadi bisa menyampaikan perasaan kita sejujur-jujurnya gitu ya. Karena nggak ketahuan siapa yang nulis gitu ya. Sudah? Oh, oke, sip. Baik, Bapak Ibu. Ya. Arisan. Oh, yang muncul dapat duit. Oh enggak ya? Kan nggak ada namanya tadi Bapak Ibu. Jadi nggak tahu ketahuan siapa ya. Nah, ya udah diaduk-aduk. Kayaknya diaduk-aduk juga yang bawah tetap di bawah ya. Nah, gini aja deh. Saya ambil 3 aja ya. Jadi random aja, ambil 3 gitu ya. Nah, tuh udah ada yang dari luar tuh. Ya, siapa yang masih ingat tadi yang dilipat kayak gini? Oke, oh Miss Dwi, oh bukan. Kalau misalkan dapatnya yang bagus nggak apa-apa ya, gitu ya. Nah, kita lihat tuh dulu. Nah, wah, perasaan ketika menjadi guru senang dan bangga. Wah, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Senang dan bangga gitu ya. Jadi memang menjadi guru itu adalah suatu pekerjaan yang luar biasa. Maka dari itu kita harus menyambutnya dengan senang dan bangga. Lagi yang pertama. Yang kedua, nih kita bacakan. Naik gaji? Enggak ya? Bukan ya? Bukan. Siapa nih yang nulis ya? Bukan ada ya? Bukan, nggak ada. Ini tulisannya bangga. Nah, masih sama ya? Masih sama. Jadi bangga menjadi guru, luar biasa memang. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu, bangga. Oke, terus coba. Tadi saya tuh lihat ada yang panjang gitu ya, tadi ngikutin instruksi Pak Arif gitu ya, kayak buat 350 kata panjang. Tapi semoga dapat yang panjang ya. Kalau enggak nanti coba kita ambil satu lagi deh, gitu ya. Kayak pendek-pendek. Oh, ini ada agak panjang. Happy saat murid fokus mendengarkan dan aktif bertanya atau menjawab. Wah, luar biasa. Nah, jadi tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagai guru, ketika kita ngajar murid kita fokus mendengarkan terus kemudian aktif bertanya, itu happy, senang. Kan memang harusnya seperti itu kita sebagai guru, betul? Jangan sampai gurunya banyak nanya, kamu nanya mulu, jangan ya, enggak ya, gitu. Oke, bagus. Nih, kebetulan satu lagi ada. Nah, satu lagi ada. Kita lihat terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke, I am happy. Nah, jadi ternyata dari 4 yang kita buka tadi, kebanyakan itu happy dan bangga. Nanti yang lain saya baca-bacain satu-satu lagi nanti di rumah aja ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu guru, kita sudah berada di penghujung pertemuan dengan saya gitu ya. Nah, di akhir di sini saya hanya nitip pesen gitu ya kepada Bapak Ibu guru, boleh sambil di play Mas. Nah, agak kecilin dikit. Oke, saya nitip Bapak Ibu guru agar terus semangat mendidik, pantang menyerah gitu ya. Semangatnya harus berapi-api dan jangan mudah menyerah. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, digedein aja Mas. Oh, digedein Mas. Nah, diputar sampai selesai.
guys for the sharing sessions that really helpful us. And then next we proceed to the next agenda, the message from our Chairman of Logos Foundation. Please welcome to Bapak Dr. Sokoman Sardi, SH Mars, to give the message for us. Duduknya gak disalah. Iya, boleh dibayar. Minta tolong di apa? Lurus-lurusin dirapin dimasukin sama anak-anak bisa.